Nah, dalam proses ini saya lihat bahwa klien saya sebagai status sebagai justice collaborator atau GC menempatkan dia menjadi saksi kunci atau saksi mahkota yang membuka terang kasus ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden sebelumnya kan. Kami menghargai sekali setiap orang yang menjadi justice collaborator. Kita punya pemahaman yang sama terkait dengan posisi justice collaborator. Tapi kita juga paham seorang justice collaborator juga tidak boleh bohong untuk kesekian kalinya. Dia harus jujur. Nah, kejujuran itu tentu nanti diuji antara satu fakta dengan fakta lain, satu saksi dengan saksi lain, dan tidak bisa berdiri sendiri. Itu ujian bagi kita semua nanti untuk menemukan kebenaran dalam persidangan. Baik. Kita sudah punya strategi ya. Kalau seandainya begini, contohnya kalau ada saksi yang menyampaikan bahwa tidak melihat saudara FS menembak, ya kita akan minta kepada majelis hakim, silakan kalau perlu kita sidang di tempat. Sidang di tempat, karena hakim akan melihat secara langsung peristiwanya tersebut kan. Kalau seandainya posisi dari saksi yang lain menyampaikan bahwa dia tidak melihat, menurut kami, analisa kami sangat tidak mungkin. Dalam karena posisi pengakuan Richard kepada Anda sebagai kuasa hukum, FS ikut menembak atau hanya ikut memerintah? betul, memerintah dan menembak. Memerintah dan menembak. Ya. Artinya menurut Richard, FS juga ikut menembak. Ya. Menembak setelah Richard menembak. Ya. Apakah seorang kadif propam yang memeriksa polisi boleh nggak menghajar orang? Pertanyaannya itu kan, boleh nggak? Kan nggak boleh, dia juga meriksa polisi-polisi yang melanggar. Kok dia suruh hajar orang? Nah berarti jiwa kesatrianya, jiwa perwiranya, ya, jiwa bohongnya kelihatan, Mas. Jadi kalau sekarang di luar sidang mau ngomong apapun, nggak ada masalah, silakan aja, anggap aja drama seri, kan? Satu itu. Kedua, kalau dia ngomong katakan benar, berlaku pada dirinya sendiri tanpa dukung alat bukti yang lain, ada percuma, hakim tidak akan yakin. Katakanlah sekarang ya, dia berubah BAP 163 mengatur perubahan BAP menjadi sekarang kata dihajar. Sekali lagi harus ada alasannya. Hakim akan menanyakan, kalau enggak dia kena saksi palsu 174 KUHP. Jadi pada prinsipnya begini ya, kalau dalam pembuktian di persidangan nanti di pengadilan bisa dibuktikan semua unsur terbukti dan semua alat bukti pendukungnya valid sehingga terbukti. Menurut saya bagi jaksa penuntut umum cukup beralasan untuk menuntut maksimal. Itu ancaman pidana mati. Sering terjadi itu ngancam dengan pasal yang ancaman pidana maksimalnya hukuman mati, tapi ujung-ujungnya jaksa penuntut umum tidak mengancam yang maksimal. Ya, mungkin hanya mengancam seumur hidup atau 20 tahun. Nah itu kan dari situ sebetulnya akan terlihat seberapa jaksa penuntut umum ini yakin dengan pembuktian yang sudah dia lakukan. Kalau dia yakin betul, mestinya dia tuntut maksimal. Serangan balik Baradae soal klien baru Ferdy Sambo. Barada Richard Eliezer atau Baradae tidak tinggal diam setelah mantan Kadif Propam Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya membuat manuver menjelang persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana, yaitu Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pekan depan. Saat jadwal sidang tinggal menghitung hari, kubu Sambo menebar pernyataan baru terkait peristiwa berdarah pada 8 Juli di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Keduanya juga bakal berhadapan dalam sidang karena sama-sama menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana itu. Kuasa hukum Sambo, Febri Diansyah, mengatakan saat itu kliennya hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir Yosua dan bukan menembak. Selain itu, Febri juga menyatakan Sambo membuat skenario tembak-menembak dengan tujuan menyelamatkan Eliezer. Kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, langsung membantah klaim Sambo soal tidak memerintahkan menembak Yosua. Sesuai keterangan klien saya dan masih konsisten hingga saat ini bahwa perintah dari Ferdy Sambo adalah tembak bukan hajar, kata Roni saat dikonfirmasi pada Kamis. Menurut dia, perintah yang diungkap Ferdy Sambo lewat kuasa hukumnya itu sebenarnya bukan soal baru. Bahkan dalam rekonstruksi pun terdapat perbedaan antara Ferdy Sambo dan Baradae. Roni mengatakan perbedaan keterangan Ferdy Sambo itu wajar, sebab itu adalah pembelaan agar pelaku lepas dari hukuman yang didakwa kepadanya.
Tetapi di persidanganlah nanti tempat menguji keterangan Verdi Sambo itu, dan kami memang meragukan keterangan Verdi Sambo itu sejak awal karena kerap berubah-ubah, kata Roni. Kami juga siapkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa Verdi Sambo adalah dalang dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, kata dia. Roni juga melontarkan bantahan terkait klaim Sambo justru ingin menyelamatkan kliennya. Menurut dia, jika ingin melindungi anak buah, maka seharusnya Sambo tidak melibatkan Eliezer dalam peristiwa itu. Harusnya, bila mau melindungi anak buah, khususnya Baradae, maka Verdi Sambo seharusnya tidak melibatkan siapapun, khususnya Baradae, dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J, kata Roni. Menurut Roni, sejak awal kasus ini sudah dibangun dengan kebohongan. Misalnya, skenario baku tembak yang berujung kematian Brigadir J. Oleh karena itu, kata Roni, keterangan Sambo soal apapun memang patut diragukan karena sudah membangun kebohongan sejak awal terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Status justi kolaborator. Febri juga sempat menyinggung soal status justi kolaborator yang disandang Eliezer. Febri menyebut bahwa Jesse harus jujur, sebab jika berbohong maka akan merusak keadilan yang dicita-citakan semua pihak. Jesse tidak boleh hanya menggunakan label Jesse tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. Jesse bukan sarana menyelamatkan diri sendiri. Jesse adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak, kata Febri dalam jumpa pers. Febri menekankan bahwa Jesse adalah pelaku yang bekerja sama, sehingga dia harus mengakui perbuatannya. Menurut dia, jika Jesse menyangkal suatu perbuatan maka patut dipertanyakan. Dia juga menegaskan bahwa seorang Jesse harus jujur dan keterangannya wajib konsisten di segala tingkat pemeriksaan. Kami menghargai posisi seorang sebagai Jesse, tapi kita belum paham betul ada syarat-syarat dan ketentuan yang baik diatur di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun peraturan bersama lintas kementerian, ujar Febri. Roni kemudian turut menanggapi pernyataan Febri. Menurut dia, kliennya mendapat status justi kolaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Menurut Roni, keberadaan Baradae sebagai saksi pelaku atau justi kolaborator atau JC yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014. Jadi bukan karena kehendak kami atau klien kami Baradae yang menetapkan itu, lembaga negara yakni LPSK, kata Roni. Oleh karena itu, ketika LPSK sebagai lembaga negara menetapkan Baradae sebagai JC, maka tentu saja sudah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Syaratnya pun jelas. Bukan soal keadilan bagi semua orang, tapi bukan pelaku utama dan sifat pentingnya keterangan Baradae dalam mengungkap pembunuhan Brigadir J. Dan hasilnya setelah Baradae memberi keterangan, maka terungkap siapa dalam pembunuhan Brigadir J, ungkap Roni. Silang pendapat Verdi Sambo vs Baradae soal perintah eksekusi Brigadir J. Pihak Verdi Sambo dan Barada Richard Eliezer terlibat saling silang pendapat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Penasihat hukum Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengatakan bahwa EKS Kadif Propam Polri itu tidak pernah mengatakan perintah tembak kepada Baradae. Menurut Febri, perintah itu berbunyi hajarkan. Perintah itu klaim Febri agar Baradae menghajar Brigadir J. Hanya saja klaim Febri Baradae malah menembak Brigadir J. Memang ada perintah FS pada saat itu. Yang dari berkas yang kami dapatkan di pemerintahan adalah hajarkan. Namun yang terjadi adalah menembak pada saat itu, kata Febri dikutip pada Jumat. Dia pun mengklaim bahwa Sambo panik saat melihat Baradae menembak Brigadir J. Bahkan kata Febri, Sambo sempat meminta ajudannya untuk memanggil ambulans. Jadi sempat memerintahkan RDC untuk memanggil ambulans. Dan kemudian Verdi Sambo menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Ibu Putri agar tidak melihat peristiwa yang kemudian memerintahkan RR
mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling, kata Febri. Sekedar informasi, Baradae adalah eksekutor Brigadir J. Perintah eksekusi itu diduga dilontarkan Ferdi Sambo usai dirinya mengetahui insiden Brigadir J dan istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Bantahan kubu Baradae. Sementara itu, penasihat hukum Baradae Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi memberikan tanggapan terkait pernyataan Febri. Dia menuturkan bahwa jika Ferdi Sambo ingin melindungi Baradae, harusnya dia tidak mengajak anak buahnya ikut membunuh Brigadir J. Ferdi Sambo seharusnya tidak melibatkan siapapun, khususnya Baradae, dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J, tutur Roni. Selain itu, Roni juga menegaskan bahwa perintah menembak yang dikatakan oleh Sambo benar adanya. Sebab dalam kesempatan lain, Febri Diansyah menyebut bahwa yang dikeluarkan oleh Sambo bukan kata tembak, tapi hajar. Tapi sesuai keterangan klien saya dan masih konsisten hingga saat ini bahwa perintah ini Ferdi Sambo adalah tembak bukan hajar, tegas Roni Talapesi.